Pihak pengadilan negeri Cibinong melalui majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara perlawanan para pelawan ini untuk benar-benar memberikan keadilan dan benar-benar memberikan pertimbangan hukum yang sesungguhnya, ya, berdasarkan bukti-bukti yang sudah kami ajukan dan juga dipertimbangkan bukti-bukti pastinya dari pihak terlawan ya, terlawan 1, terlawan 2. Hal yang substansi dari suatu putusan. Jadi kalau putusan itu dilanggar dalam rangka eksekusi, tentunya ini menjadi kecemasan semua pihak. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya mohon mengimbau kepada masyarakat pantau terus kasus saya ini karena apa? Aduh, ini pembelajarannya banget kalau perlu ini masukkan kurikulum pendidikan di Indonesia dari SMP SMA ya, harus ya. Kayaknya jelimet sekali soalnya, makanya saya juga sampai nyerah sampai pusing sendiri tadi duduk. Gitu. Tadi melihat saksi ahli meringankankah, melegakan buat Mas Arik sendiri? Cukup melegakan, banyak karena ini kembali lagi banyak koridor-koridor yang masih diperjuangkan. Nah, koridor-koridor ya, celah-celah yang masih diperjuangkan namanya juga perjuangkan proses dan semuanya butuh tenaga, biaya, waktu. Saya sampai salamin profesor, minta ampun waktunya untuk dapetin profesor. Lihat tanya Pak Niko ya, sampai kita berjuang sampai itu mengerayu Pak Profesor di tengah kerusuhan di Jakarta. Saya tuh kesana sampai semua kerusuhan saya tuh mundur. Saya di tengah kerusuhan itu waktu mau ngejar Pak Profesor untuk demi waktunya gitu. Jadi memang karena perlu sekali gitu. Saya mau cari istilah yang bisa istilahnya di sisi saya bisa dapat pencerahan gitu. Berarti agenda selanjutnya minggu hari Kamis minggu depan. Iya. Ya. Ajukan bukti-bukti. Bukti-bukti Iya. dari pihak Para pihak. Bukti tambahan dari para pihak. Ya. Kira-kira akan membuktikan apa lagi mungkin? Dari kami sudah tidak ada soal dari kita tadi kan sudah ahli, sudah datangkan ahli. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini dari Kami dari pihak pelawan ya yang mengajukan gugatan atas objek yang sudah dibongkar oleh pihak pengadilan negeri melalui permohonan termohon 1 dalam gugatan kami yang sekarang pada bulan Mei ya Bang ya, pada bulan Mei 15 Mei 2025. Itu, Bang. hari ini sidangnya agendanya apa, Bang? Hari ini agendanya terlawan 2 atau Atta Larissa menghadirkan saksi ahli. Kemudian kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli untuk memberikan penjelasan, memberikan pencerahan terkait dengan putusan pengadilan dan pelaksanaan eksekusi. Nah, begitu untuk hari ini. Tadi pihak Arik
menjelaskan bahwa keterangan saksinya cukup meringankan pihaknya, Bang. Bagaimana menurut Anda? Saya nilai atau kami menilai bahwa keterangan saksi ahli ini cukup umum ya, memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan beliau. Kami mengucapkan terima kasih atas keterangan Prof. ahli sudah netral memberikan keterangan di persidangan, tidak berpihak juga ke kami, tidak berpihak pihak terlawan juga, tetapi secara hukum menjelaskan. Ada satu tadi yang cukup menarik yang disampaikan oleh oleh saksi ahli bahwa kalau memang dilakukan eksekusi, maka yang menjadi pedoman adalah putusan pengadilan. Nah, kami pertanyakan tadi itu apakah bukannya hasil plottingan? Justru beliau mengatakan bahwa yang menjadi pedoman adalah bukan hasil plottingan, itu ya Bang ya, tetapi putusan pengadilan yang sudah inkrah. Itu sangat menarik. Yang kedua yang menarik lagi bahwa beliau mengatakan bahwa akta hak pengelolaan yang dijadikan alas hak oleh penggugat dulu, yaitu terlawan 1, sekarang di gugatan kami atau di Detasno, itu bukan alas hak. Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh saksi ahli di persidangan. Itu Mbak. Untuk diketahui Bang, berarti ini dalam proses laporan gugatannya atas lahan yang berapa luasnya? Oke, gugatan kami fokus pada objek yang dieksekusi, rumah para pelawan, bukan keseluruhan. Luas tanah itu ya, luas tanahnya itu 300 meter persegi ya Bang ya? 300 meter persegi, bukan keseluruhan itu. Berarti ini yang digugat Mas Arief juga ya Bang? Iya, kami menggugat Bang Atta Lariksa karena beliau adalah termohon eksekusi. Jadi mau nggak mau sebagai saudara dari pelawan, kami menarik beliau untuk memberikan penjelasan bahwa bagaimana waktu itu prosesnya, apakah kemudian objek para pelawan ini adalah masuk. Ternyata dari menjawab melalui kuasa hukum terlawan 2, yaitu Bang Atta Larik, mengatakan bahwa ya memang apa yang kami dalilkan itu benar, memang tidak masuk ya dalam objek putusan pengadilan yang sudah inkrah pada tahun 2015 ya Bang ya. Kemudian dalam berita acara Costa Tering juga tidak masuk. Nah, seperti itu, makanya kami menarik Bang Atta Lariksa sebagai terlawan 2 itu Mbak. Kalau luasnya Arief yang didalilkan berapa Bang? Kalau luas Bang Atta Larik yang kami lihat ada berapa ribu ya, kami kurang memperhatikan, tetapi beliau sudah menyampaikan beberapa alas hak, terutama ada sertifikat, juga ada AJB. Karena waktu gugatan tahun 2015 itu 5 AJB yang diajukan, hanya 4 dibatalkan. 1 yang punya Bang Atta Lariksa itu memang betul nggak dibatalkan, dan punya sertifikat lain itu nggak dibatalkan. Jadi kalau luas ada berapa ribu ya, kami cukup tahu detailnya ya. Mungkin dari pihak terlawan 2 atau kuasa hukum Bang Atta Larik. Nah, ini sebenarnya sudah mau selesai. Tetapi ada sekitar 2 agenda lagi ya. Pertama, hari ini kan sudah saksi ahli. Kemudian minggu depan itu sudah bukti tambahan ya Bang. Bukti tambahan tadi dikasih kesempatan lagi ke masing-masing pihak untuk bisa mengajukan lagi bukti kalau ada gitu kan, seminggu. Kemudian tinggal 2 tahap lagi. Ya, kesimpulan, putusan. Sudah tinggal dalam bulan November ini akan ada putusan. Harapan kami adalah yang pasti adalah pihak pengadilan negeri Cibinong melalui majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara perlawanan para pelawan ini untuk benar-benar memberikan keadilan dan benar-benar memberikan pertimbangan hukum yang sesungguhnya ya, berdasarkan bukti-bukti yang sudah kami ajukan, dan juga dipertimbangkan bukti-bukti pastinya dari pihak terlawan
pihak terlawan ya, terlawan 1, terlawan 2. Yang kemudian terkait ini sebenarnya ya kami sangat optimis sudah tergambar ya waktu minggu kemarin 2 minggu yang lalu ya majelis hakim sudah turun ke lapangan melaksanakan pemeriksaan setempat melihat objek yang mana. Nah, di sana sudah dilihat oleh majelis hakim dan mana kesalahannya, mana batasnya ya. Yang ternyata objek rumah klien kami ini, para pelawan ini nggak masuk di dalam objek eksekusi dan putusan. Dengan dasar itu kami pasti yakin kepada majelis hakim akan memberikan putusan sesuai dengan kebenaran hukum. Ya, itu pastinya. Mungkin ada tambahan Bang untuk saran? Ada diharapkan? Ya, mungkin satu lagi ya, karena kami mohon juga bisa mendapat perhatian dari pihak Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi Bandung mungkin, karena perkara ini bukan semata-mata mengenai kesalahan prosedur saja, tapi ini sudah melampaui daripada